warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Andari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu makna anak yang mengalami hambatan intelektual atau tunagrahita. Jadi, tunagrahita ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata. Jadi, istilah tersebut sesungguhnya mempunyai arti yang sama dengan menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam berinteraksi sosial. Jadi, anak tunagrahita ini juga dikenal sebagai istilah keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasan mengakibatkan dirinya yaitunya sukar mengikuti program pendidikan di sekolah, bisa secara klasikal. Oleh karena itu, anak yang terbelakang mental ini membutuhkan layanan pendidikan secara khusus, yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Jadi, anak tunagrahita ini adalah mereka yang mempunyai kecerdasan jelas berada di bawah rata-rata. Di samping itu, mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan juga mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit-sulit, dan juga yang berbelit-belit. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya anak tunagrahita memiliki keterbatasan mental yang perlu dididik dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, agar mereka mempunyai kecakapan dan terampil dalam menjelaskan aktivitas sehari-hari serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswi Oktaviani, NIM 1830101027. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Yosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga mereka perlu dididik, dilatih, dan diarahkan agar mereka memiliki kecakapan dan keterampilan baik dalam segala hal, dalam aktivitasnya sehari-hari maupun dalam menjalankan aktivitas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterbatasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita ini ada 3. Yang pertama adalah keterbatasan intelijensi atau keterbatasan kemampuan. Yang mana anak tunagrahita ini memiliki keterbatasan atau kemampuan yang di bawah rata-rata, sehingga memiliki ketidakmampuan dalam menggapai sesuatu. Kemudian adalah keterbatasan sosial, yaitu anak tunagrahita memiliki kemampuan yang sulit untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga anak tunagrahita ini memiliki keterbatasan sosial untuk mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga adalah keterbatasan fungsi dan mental lainnya, yang mana anak tunagrahita ini memiliki keterbatasan fisik, itu memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan diri dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau kondisi yang baru. Mungkin hanya itu, dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Nama saya Fauzia Wulandari, NIM 1830101128, ingin melanjutkan tentang karakteristik dan permasalahan serta penanganan anak yang mengalami hambatan intelektual ataupun anak yang mengalami hambatan tunagrahita. Pembuatan program dalam pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita, peran guru ataupun pendidik mengenal karakteristik dan permasalahan bagi anak tunagrahita. Sebagaimana karakteristik anak tunagrahita tersebut adalah yang pertama, yaitu perkembangan senantiasa tinggi dibandingkan teman sebayanya. Bagi anak tunagrahita mengalami perkembangan yang senantiasa tertinggi dibandingkan dengan anak yang lainnya. Dan yang kedua yaitu tidak mengubah cara hidup, yaitu cenderung rutin. Yang ketiga yaitu perhatiannya tidak dapat bertahan lama ataupun amat singkat. Jika memperhatikan sesuatu, ia tidak dapat bertahan dengan lama, itu amat singkat. Dan yang keempat yaitu kemampuan berbahasa ataupun berkomunikasinya terbatas, umumnya agak gagap.
ketika anak tunagrahita ini ketika anak tunagrahita ini mengalami berkomunikasi dengan teman sebayanya ataupun dengan orang tua, anak ini saat berkomunikasi agak gagap di saat mengalami komunikasi. Dan yang kelima yaitu sering tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dan yang keenam yaitu motif belajarnya rendah sekali. Dan yang ketujuh yaitu irama perkembangannya tidak rapi, suatu saat meningkat dan suatu saat pun menurun drastis. Dan yang ke-8 yaitu tidak peduli terhadap lingkungan. Bagaimanapun lingkungannya, anak tunagrahita ini tidak mempedulikan apapun lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan tentang karakteristik anak tunagrahita ini yaitu dari sikap-sikap tersebut menunjukkan tidak kecerdasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita yang rendah ataupun yang lebih rendah daripada anak normal yang mengalami tahap perkembangan pada umumnya. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dan bimbingan lebih, terutama dalam dunia pendidikan demi kebaikan dan kelangsungan hidup di masa depan, dan membutuhkan perhatian dari orang sekitar. Saya Mardiatul Husni, NIM 1830101097. Nah, di sini saya akan menjelaskan saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu Fauzia, yaitu mengenai masalah-masalah atau kemungkinan masalah yang akan timbul atau yang dihadapi oleh anak tunagrahita dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah dalam kehidupan sehari-hari sama-sama kita ketahui bahwa anak tunagrahita yaitu anak yang mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga dalam kesehariannya terdapat permasalahan seperti kesehatan, pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kondisi keterbatasan, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak mengalami kesulitan, apalagi dari golongan berat dan sangat berat. Memelihara kehidupan sehari-hari sangat memerlukan bimbingan. Jadi anak-anak yang mengalami tunagrahita itu dalam kesehariannya itu akan ada yang membimbingnya nantinya. Yang kedua yaitu permasalahan kesulitan dalam belajar. Nah, masalah yang dirasakan oleh anak tunagrahita yaitu berkaitan dengan proses belajar mengajar, diantaranya kesulitan dalam menangkap pembelajaran, kesulitan dalam belajar dengan baik, kesulitan dalam mencari metode yang tepat, kemampuan berpikir yang abstrak dan terbatas, daya ingat yang lemah, sehingga membuat anak tunagrahita itu memiliki kesulitan dalam proses belajar, baik menerima pembelajaran maupun daya tangkap yang yang sangat sesuai dengan daya tangkapnya yang rendah gitu. Nah, ketiga itu masalah penyesuaian diri. Nah, karena tingkat kecerdasan anak tunagrahita itu jelas-jelas berada di bawah rata-rata atau di bawah normal, maka kehidupan bersosialisasi mereka pun mengalami hambatan dalam menyesuaikan dirinya di masyarakat. Nah, atau di lingkungan sekitarnya. Yang keempat tuh masalah penyaluran ke tempat kerja. Nah, secara empirik dapat kita lihat bahwa anak tunagrahita cenderung banyak masih menggantungkan diri kepada orang lain, terutama pada keluarga, orang tua, dan masih sedikit sekali yang sudah dapat hidup mandiri. Nah, ini pun masih terbatas dalam anak tunagrahita yang ringan. Nah, anak yang mengalami tunagrahita yang ringan itu masih cenderung bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau masyarakatnya atau di tempat kerjanya. Tetapi dengan anak yang memiliki tunagrahita yang sedikit berat itu sangat sulit karena masih perlu bimbingan dari orang lain. Nah, yang kelima itu masalah gangguan kepribadian dan emosi. Nah, dalam kondisi ini yaitu kondisi karakteristik mentalnya nampak kita lihat bahwa anak yang mengalami tunagrahita kurang memiliki kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya kurang konstan atau masih labil. Nah, dan kadang-kadang masih kacau, sehingga apa manfaat
selanjutnya itu masalah pemanfaatan waktu luang. Nah, sama kita ketahui bahwa mereka, anak tunagrahita, cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri dari keramaian, sehingga hal ini dapat berakibat fatal bagi dirinya karena dapat saja mereka terjadi tindakan bunuh diri. Nah, dilihat dari masalah-masalah yang dialami oleh anak tunagrahita, maka mereka memerlukan sebuah pendidikan, yaitu sebuah pendidikan bimbingan, arahan dari guru, baik dalam keterampilan maupun kejiwaannya, sehingga nantinya mereka akan hidup di bermasyarakat. Apabila anak tunagrahita mampu menunjukkan dirinya berguna dengan keterbatasan yang mereka miliki, maka anak tunagrahita akan diterima oleh masyarakat dengan baik. Selain itu, kita untuk menguatkan anak tunagrahita ini diterima oleh masyarakat, juga menguatkan jiwanya. Itu memerlukan siraman atau pembinaan rohani, yaitu dengan perlu didekatkannya dengan agama mereka gitu. Nah, untuk layanan pendidikan khusus anak yang mengalami tunagrahita itu memiliki potensi yang dapat diharapkan dan bisa dikembangkan nantinya secara optimal. Banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus menjadi lebih baik, terutama bila mendapatkan dukungan dan bimbingan dan kesempatan pendidikan yang besar di lingkungannya. Nah, solusi penanganan anak tunagrahita adalah mengajar sesuai dengan IQ-nya, mengajar sambil menghibur, mengajar diikuti dengan praktek. Nah, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya, Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, saya Restu Oktaviani, NIM 1830101145 akan menjelaskan yang poin C, yaitu strategi pendidikan agama Islam untuk anak tunagrahita. Baiklah, sebelum kita masuk kepada strategi pembelajaran agama Islam pada siswa tunagrahita, sebelum itu kita akan menguraikan beberapa pengertian guru dan juga tanggung jawabnya. Yang pertama adalah pengertian guru. Guru adalah tenaga pendidik yang menyalurkan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau siswa di sekolah. Guru bukan hanya menyalurkan ilmu pengetahuan, tetapi menanamkan nilai serta sikap yang baik kepada peserta didik dan menciptakan kepribadian yang paripurna untuk peserta didik. Dengan keilmuan yang dimilikinya, guru dapat mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah. Adapun ciri-ciri khusus seorang guru yang baik adalah, yang pertama, guru beranggapan bahwa melihat orang lain dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik dan benar. Yang kedua adalah guru melihat orang lain mempunyai sifat yang ramah, bersahabat, serta bertanggung jawab. Guru merupakan substansi atau subsistem yang sangat berperan penting dalam pendidikan. Bahwasanya pendidik yang menyalurkan ilmu kepada peserta didik atau siswa di sekolah. Adapun untuk mengoptimalkan apa yang disalurkan oleh pendidik kepada peserta didik, guru harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah guru harus mengenal dan memahami siswa. Yang kedua, guru harus memilih pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik atau siswa. Dan yang ketiga adalah guru kegiatan bimbingan pemilihan dan penggunaan metodenya dan media bervariasi, tidak dengan sendirinya, akan mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Riri Mardelianti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Baik, langsung saja ke poinnya, yaitu di poin guru baik anak tunagrahita dibutuhkan adanya klarifikasi khusus yang berkenaan dengan profesinya. Guru untuk anak tunagrahita harus memiliki yang namanya, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kepribadian untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anak tunagrahita. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang menarik. Hal ini sehubungan dengan tugasnya dalam membentuk pribadi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sewajar mungkin. Nah, yang poin kedua yaitu ada dedikasi. Tenaga pendidik untuk anak tunagrahita diperlukan adanya kesabaran, keuletan, dan rasa cinta terhadap anak-anak murid. Nah, yang ketiga yaitu adanya pengetahuan. Mendidik anak-anak tunagrahita tidak hanya sebagai mendidik anak-anak pada umumnya atau normal, namun diperlukan adanya nilai lebih untuk mendidik anak-anak tunagrahita. Yang keempat yaitu adanya keterampilan. Keterampilan merupakan salah satu syarat yang harus dipunyai oleh tenaga pendidik bagi anak tunagrahita, terutama menyangkut masalah kebutuhan, pengembangan kreativitas dalam menciptakan alat-alat atau fasilitas yang digunakan nantinya untuk proses pelajaran atau pembelajaran. Ya, oke, selanjutnya banyak aktivitas yang dilakukan siswa dan guru saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Terkadang dalam pembelajaran tidak sesuai dengan yang direncanakan. Itu dikarenakan terdapat berbagai hambatan, terutama lemahnya kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran dan keterbatasannya alokasi waktu. Di awal pembelajaran, guru senantiasa mempersilahkan siswa untuk mengambil peralatan masing-masing yang diperlukan nantinya dalam proses belajar, seperti buku belajar, dan alat tulis serta melakukan pretest. Dan menanyakan materi selanjutnya serta melakukan apersepsi. Selanjutnya yaitu kemampuan mereka dalam menerima pelajaran terlihat sangat lamban. Meskipun masih bisa menerima dan mengikuti pelajaran, dan sering terjadi dikala anak sudah bisa menerima pelajaran yang diberikan dan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya, maka materi yang sudah diterima menjadi lupa-lupa ingat dalam benak atau pikirannya. Anak-anak tunagrahita ringan, oleh karena itu sangatlah diperlukan penjelasan dan peragaan yang berulang-ulang agar mereka dapat memahami pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya yaitu ada strategi picture dan picture. Yaitu strategi pembelajaran ini seperti halnya example atau non-example didasarkan atas contoh. Namun contoh pada strategi ini lebih ditekankan pada gambar. Berikut adalah langkah-langkah strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu tentang membiasakan perilaku terpuji. Yang kedua yaitu menyajikan materi sebagai pengantar dengan menyuruh peserta didik untuk membuka buku paket PAI pegangan mereka masing-masing. Yang ketiga itu guru akan menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi membiasakan perilaku terpuji. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil masing-masing siswa secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis tentang contoh-contoh sifat-sifat terpuji yang disajikan dalam karton tersebut. Yang kelima yaitu guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan
urutan gambar tersebut. Dari alasan urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yaitu meneladani perilaku terpuji masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita di kelas 3C. Masih kita lanjutkan, yaitu tema 1, lingkungan sekolahku, dan subtema 1, ruang kelasku. Ya, lanjutkan yang kemarin. Berikutnya, pembelajaran kita tematik, ya. Jadi memadukan beberapa mata pelajaran. Yang pertama, belajar tentang matematika, kemudian ada PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, tentang mata pelajaran SBDP atau seni budaya dan prakarya. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi yang pertama, mengenal lambang simbol Pancasila. Yang kedua, mengenal bilangan dan lambang bilangan dari 1 sampai 10. Yang ketiga, mewarnai gambar lambang simbol sila ke-1 Pancasila, yaitu gambar bintang. Ya, betul. Ya. Ayo kita mengamati. Apa yang kita amati ya? Wow, ada gambar. Gambar apa itu? Ada gambar lambang negara. Kita baca ya, dan kita amati. Nanti kalian menirukan bacaannya dengan ayah dan ibu di rumah. Ya. Di kelasku ada gambar lambang negara. Burung Garuda namanya. Amatilah gambar tersebut. Ya, lihat gambarnya ya. Nah, di dalam dada burung Garuda tadi ada perisai yang mengikat di lehernya, di depannya, di depan badannya itu, di dadanya ya. Yang pertama ada gambar bintang. Nah, gambar bintang melambangkan bunyi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Keempat, gambar kepala banteng melambangkan bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, gambar padi dan kapas melambangkan bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti kalian mengikuti bunyi Pancasila yang akan dibawakan oleh ayah ibu kalian. Ya, nanti diikutin bunyi Pancasila. Seperti kalau kalian pada hari Senin kalau upacara, ya, mengikuti Pancasila. Terus kalian mengikuti Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Nanti kalian ikutin Pancasila dengan ayah dan ibu kalian, dan juga sambil diperhatikan gambar lambang bilangannya. Oke? Ya. Ayo berlatih.
apa yang akan kita latih ya? Nah, perhatikan gambar persepsi samping. Kita mencari pasangannya yang sesuai. Oke, ini ada gambar bintang, ada padi dan kapas, ya. Rantai emas, pohon beringin, dan kepala banteng itu merupakan simbol Pancasila. Sila keberapa saja? Nah, nanti kalian sambungkan atau hubungkan dengan sila yang betul dari gambar-gambar lambang tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, ya. Gambar bintang menunjukkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk seterusnya nanti kalian hubungkan sendiri di buku kalian masing-masing. Oke? Berikutnya kita berlatih matematika. Kita akan belajar menuliskan nama dan lambang yang lainnya. Contohnya ini ada buku yang jumlahnya 10. Ya, coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nanti kalian tulis angka 1, kemudian tulis tulisannya 1, S-A-T-U, ya. Di sampingnya tulis lambang bilangan 1, ya, 3 kali. Kemudian ada angka 2, tulis dulu, ya, D, U, dan A. Terus tulis lagi angka 2, dan seterusnya sampai angka 10, ya. Jadi kalian dibimbing oleh ayah dan ibu kalian. Tulisannya yang rapi ya, tulisannya yang jelas dan rapi, ya. Oke. Jadi sekarang kita akan menyajikan. Apa yang kita sajikan ya? Nah, kita akan mewarnai gambar lambang simbol Pancasila, yaitu sila pertama. Gambar apa? Gambar bintang, ya. Jadi gambar bintangnya kalian warnai dengan bagus, ya. Nanti akan kita sajikan atau kita tempel, kita tampilkan, ya. Nanti diwarnai dengan bagus. Oke. Jadi terima kasih kalian sudah hari ini. Nanti hasilnya kalian sampaikan lewat grup WA, ya. Sudah